Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Di dalam himpunan kita akan pelajari tentang definisi himpunan, nomor 2 himpunan bagian, ketiga cara menyatakan himpunan, dan terakhir adalah diagram Venn. Di dalam diagram Venn kalian akan mempelajari sifat-sifat operasi himpunan. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah konseptual. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan memahami pengertian himpunan, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Nah, kalau kita pergi ke supermarket, kita akan melihat ada beberapa rak atau banyak rak itu didefinisikan tersendiri. Misalkan kalau ini yaitu rak makanan ringan, kemudian ini rak peralatan mandi atau peralatan sabun. Ini untuk apa gunanya? Untuk memudahkan kalian jika kalian berbelanja. Jadi tidak tercampur aduk antara makanan, antara susu, antara minyak goreng, itu tidak tercampur aduk sehingga kalian mudah untuk belanja. Contohnya, yang nomor 1, kumpulan siswa yang tinggi. Tinggi, karena tinggi itu relatif, maka dia bukan himpunan. Yang kedua, kalau kumpulan siswa yang punya tinggi lebih dari 160 cm, 160 cm itu jelas definisinya, kita bisa membedakan, maka dia dikatakan himpunan. Yang nomor 3, kumpulan hewan yang gemuk. Gemuk dalam artian itu juga relatif, dia bukan himpunan. Gemuk menurut kita belum tentu gemuk untuk orang lain. Sedangkan nomor 4, perbedaannya dengan nomor 3, kumpulan hewan berkaki 2. Jelas definisinya berkaki 2, kita bisa menyebutkan ayam, bisa menyebutkan bebek, kemudian itik. Kalau kita menyebutkan sapi, maka semua orang akan mengatakan itu adalah salah, karena definisinya sudah jelas yaitu hewan berkaki 2. Nah, untuk definisi himpunan sendiri, maka himpunan itu adalah kumpulan dari suatu objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya hewan berkaki 4. Jelas berkaki 4 itu ada sapi, singa, dan sebagainya. Kemudian ada kumpulan orang, kalau kumpulan orang pintar relatif berarti dia bukan himpunan. Jadi kumpulan yang betul-betul dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, untuk nama himpunan sendiri itu dapat dinyatakan dengan huruf kapital atau huruf besar dan ditandai dengan kurung kurawal. Contohnya ini, A sama dengan mawar. Mawar kurung kurawal A-nya besar, mawar, akoma, aglonema, melati, tulip. Yang sekarang lagi ngetren adalah bunga aglonema. Maka saya contohkan di sini. Sedangkan anggota atau elemennya, anggotanya itu biasa ditulis, kita baca dengan elemen atau lambangnya E. Mawar elemen A, artinya mawar anggotanya A, aglonema anggotanya A. Sedangkan kaktus bukan elemen E kemudian dikasih coretan dari atas, itu namanya bukan anggota A. Nah, untuk jumlah anggota A itu ada 4. Siapa saja? Mawar, aglonema, melati, dan tulip. Jadi jumlah anggotanya adalah 4. Berikutnya, untuk himpunan kosong.
Himpunan kosong itu biasa ditulis dengan angka 0 kemudian dicoret atau kurung kurawal tanpa anggota kosong. Himpunan kosong itu apa? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Mari kita bedakan contoh nomor 1 dan nomor 2. Contoh nomor 1 ini himpunan punya anggota, sedangkan nomor 2 itu himpunan kosong. Kita cek nomor 1 A, himpunan bilangan cacah kurang dari 1. Apakah ada bilangan cacah yang kurang dari 1? Ada, yaitu angka berapa? 0. Maka anggotanya itu 1. Anggotanya A, himpunan bilangan cacah kurang dari 1 itu adalah 0, yaitu anggotanya banyaknya 1. Kenapa 1? Karena bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, nomor 2, himpunan ayam yang beranak. Jelas ayam tidak beranak, ayam bertelur. Maka tidak ada ayam yang beranak sehingga A itu adalah kosong. Maka banyaknya anggota A adalah 0. Himpunan kosong banyaknya anggota adalah 0. Berikutnya kita bahas tentang himpunan semesta atau biasa dilambangkan dengan S. Himpunan semesta itu apa? Himpunan semesta itu adalah kumpulan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Cakupannya lebih luas. Semesta alam, seluruh isi alam. Contohnya nomor 1, angka 3, 5, dan 7. Anggotanya A, 3, 5, 7. Maka bilangan semestanya bisa kalian tulis pilih bilangan asli boleh, bilangan ganjil juga boleh. Kenapa? Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dia mencakup angka 3, 5, dan 7. Kalau bilangan ganjil dia juga bisa mencakup angka 3, 5, dan 7. Tetapi kalau S-nya kamu tulis bilangan genap, maka dia bukan semesta dari A. Kenapa? Karena bilangan genap itu angkanya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Anggotanya A tidak termuat di dalam bilangan genap. Jadi yang namanya semesta itu yang bisa mencakup seluruh isian dari himpunan yang dimaksud. Gitu ya. Contoh nomor 2. Sudah jelas kan? Nomor 2 misalkan sabun mandi, sampo, pasta gigi. Apa semestanya? Semestanya tentu saja bisa peralatan mandi. Nah, kemudian terima kasih untuk pertemuan kali ini, yaitu apa? Definisi himpunan, kemudian himpunan kosong, dan himpunan semesta. Kalian bisa membuat contoh masing-masing 5 soal untuk himpunan. Contoh himpunan, 5 soal contoh kelompok saja yang bukan himpunan. Kemudian nomor 3 contoh himpunan kosong. Yang terakhir adalah 5 soal tentang semesta. Jangan lupa kalian absensi di e-learning dan jumpa kembali dengan saya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.